Orang yang minum khamr di dunia tidak akan mendapatkannya kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala melarang, tapi bitadrij, step by step. Akhirnya sebagian sahabat masih minum, sehingga mereka ketika salat baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Bukan la a'budu, bacanya a'budu ma ta'budun. Kita yang enggak mabuk aja bingung, apalagi yang mabuk. Akhirnya turun ayat Al-Qur'an. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Makanya salah seorang di antara guru daripada guru-guru kami bernama Syekh Mutawalli Asy'arawi di Mesir. Beliau pernah berjumpa dengan anak muda yang sedang semangat berdakwah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ditanya sama Syekh Mutawalli, "Wahai anak muda, kamu lihat itu ada masjid besar?" "Iya wahai Syekh." "Kamu lihat di sampingnya apa?" "Tempat dugem, tempat klub malam." Enggak bahaya tah? Ya. Ada masjid, ada tempat orang melakukan maksiat kepada Allah. Umumnya begitu, di tengah kota begitu. Ada alun-alunnya, ada masjidnya besar, ada juga tempat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Mutawalli ingin mengetahui bagaimana fikrah pemikiran anak-anak muda pada masa itu. Apalagi mereka-mereka yang baru mengenal Allah dan belum memahami secara keseluruhan tentang Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan sempurna. Maka Syekh mengatakan, kira-kira gimana cara menghentikan orang-orang yang bermaksiat ini? Tiap malam tambah rame saja orang yang maksiat sama Allah. Setiap malam tambah banyak saja orang yang lalai kepada Allah. Masuk ke tempat ini apa yang dia lakukan? Minum minuman keras. Dosa besar. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, kata Rasulullah. Orang yang minum khamr di dunia tidak akan mendapatkannya kelak di akhirat. Khamr ini kelihatannya kecil, tapi mudaratnya besar sekali. Karena ketika dia sudah lupa, dia bisa melakukan apapun. Jadi dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang. Tapi bitadrij, step by step. Dalam Al-Qur'an kita mendapatkan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'un linnas. Tidak masalah. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi tidak bagus. Kemudian setelah itu turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus salata wa antum sukara. Tadinya boleh milih. Minum boleh, enggak minum lebih bagus. Begitu ayat Al-Quran. Makanya saya berpedoman kepada Al-Quran. Mengambil mentah-mentah ayat tersebut, dia akan katakan apa? Berarti boleh minum khamar. Ketika Rasulullah SAW ditanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, tidak ada haram. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas. Ada dosanya besar, ada juga manfaatnya bagi manusia. Kata ulama, manfaatnya apa ya? Manfaatnya ada lah. Yang jualan laku, duitnya ada. Ada manfaatnya seperti itu. Min nahiyat iqtisadiyah, dari segi ekonomi, ya dia akan naik. Makanya kalau kita ambil Al-Quran secara langsung begitu, tidak tanpa mengenal ilmunya, bahaya. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena kita tidak memahami nasikh mansukhnya, tidak memahami taqdim ta'khirnya, kita tidak memahami nas ta'wilnya, karena perlu kepada keilmuannya. Di dalam Al-Quran, pertama kali ayat Al-Quran turun kepada tentang khamar, tidak ada larangan. Cuma dikasih anjuran. Lebih bagus jangan. Kemudian setelah itu, sebagian sahabat masih minum khamar. Karena memang tidak haram. Bukan satu kesalahan atau aib. Bukan. Karena memang hukumnya tidak haram. Ini sebagian orang, wah sahabat juga dulu ada yang... memang tidak haram. Kenapa kamu menganggap ini sesuatu kesalahan? Bukan sesuatu kesalahan. Sebelum ada larangan dari Allah. Menikah adik sama kakak. Dia menikah istrinya adik sama kakak. Dahulu tidak masalah. Tapi setelah ada Al-Quran, dinasakh hukum ini. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa
maqad salaf. Enggak boleh sekarang. Penggabungan antara bibi dan keponakan, penggabungan antara mahram dengan mahram, tidak boleh. Akhirnya sebagian sahabat masih minum. Sehingga mereka ketika salat baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Bukan la a'budu, bacanya a'budu ma ta'budun. Ini yang enggak mabok aja kadang bingung. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abid. Ini udah sampai mana kelarnya ini? Kadang-kadang ya kita yang enggak mabuk aja bingung, apalagi yang mabuk. Akhirnya turun ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya boleh dekat-dekat salat kalian mabuk. Mafhumnya apa? Mafhumnya boleh mabuk di waktu yang jarak antara solat ke solat jauh. Contohnya habis solat isya, mabuk terserah tuh. Yang terpenting subuhnya solat. Ya. Dan di waktu-waktu dekat solat tidak boleh mabuk. Sehingga masih saja ada sebagian orang ya yang solat ya dalam keadaan mabuk dan mudaratnya besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Kalau di sini sudah amr, fajtanibuh yufidun nahi, berarti larangan dari Allah bahwa sesungguhnya khamr haram. Setelah itu tidak ada lagi yang meminum khamr dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata anak muda ini ketika mendengar Syekh bertanya, apa yang kita lakukan? Ini minum minuman keras, main perempuan, merusak moral. Kalau didiamkan ini, ya generasi kita akan terus menerus dalam keadaan seperti ini. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa kata anak muda ini? Kelar urusannya. Kata Syekh, kalau di mana? Iya, yang seperti ini harus mati dari akar-akarnya. Karena kalau misalnya masih ada yang hidup, kemudian mengajarkan kepada orang lain, jadinya bahaya. Lebih baik kita berapa orang sehingga masyarakat menjadi aman dibanding kita biarkan mereka ataupun kita dakwahi orang seperti ini gak bakalan dengar dakwah kita. Apa kata Syekh? Wahai anakku, kalau kamu mereka mati atau hidup? Mati Syekh. Matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul khatimah. Setan pengen mereka mati masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Kalau mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah, mereka masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Terus bedanya kamu sama setan apa? Bedanya kamu sama setan apa? Kenapa kamu berharap orang lain mendapatkan keburukan? Orang yang bermaksiat kepada Allah adalah manusia yang lebih berhak untuk mendapat kasih sayangmu. Untuk kau arahkan kepada kebaikan. Kalau kita enggak. Selagi bukan dari golongan kita, dari rombongan kita, berarti bukan termasuk ahli syurga. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita bukan termasuk orang yang memberikan manfaat kepada sesama. Jadi ini pesan saya. Yang pertama poinnya tadi adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang terbaik adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, terlebih kepada dirinya dahulu. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Yang lebih dekat, lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Dan orang yang paling dekat kepada diri kita adalah diri kita. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ. Kalian fokus kepada diri kalian. Kita fokus kepada kita masing-masing. Kalau kita membenahi diri kita masing-masing, ya, mengikuti akhlak Rasulullah, sifat Rasulullah, apa-apa yang diajarkan Rasulullah SAW, maka insya Allah kehidupan kita akan aman. Kita ini berharap, ya Allah, kita ini bagus. Kalau kita bagus, anak-anak kita bagus. Kalau anak-anak kita bagus, kita kumpul bareng-bareng di surganya Allah. Itu yang kita harapkan. Semua di antara umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, itu yang kita harapkan. Tidak ada satupun daripada umat Nabi Muhammad SAW terzalimi. Itu yang kita harapkan. Dan ini kebahagiaan bagi Nabi Muhammad. Sahabat Nabi yang mereka lakukan, bagaimana caranya Nabi Muhammad bahagia. Nah kita begitu. Karena mereka tahu, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepadamu ketika engkau mengikuti Nabi. Pengikutan tidak akan pernah terjadi tanpa ada kecintaan.
Orang kalau ngikut-ngikut doang tanpa ada cinta, paling sehari 2 hari, paling lama seperti itu. Paling sebulan 2 bulan. Tapi kalau asasnya adalah mahabbah, cinta, maka dia bisa mengikuti dengan pengikutan yang betul, pengikutan yang benar. Jadi seseorang juga tidak bisa mencintai tanpa mengenal. Maka tahap pertama di dalam mendapatkan mahabbah Allah adalah dengan mengenali Nabi Muhammad. Baca terus sejarah Nabi, gali terus sejarah Nabi, cari tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita sudah kenal, kita pasti cinta. Kalau sudah cinta, insya Allah kita mampu mengikuti sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, dan kita mendapatkan pahala umrah tamah sempurna sebagaimana janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang baik. Dan ini termasuk, saya yakin-yakinnya, wal mudzakarah wal musyawarah seperti ini adalah hal yang terbaik. Bahkan Nabi Muhammad memilih untuk berdiskusi seperti ini dibanding hilaquz zikir. Di situ ada orang yang berzikir kepada Allah, Nabi Muhammad lebih memilih duduk tentang orang yang berbicara tentang seputar pemahaman kepada Al-Quran, pemahaman kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Muhammad namakan ini menjadi Riyadul Jannah, tamannya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang terbiasa ke taman, insya Allah kelak akan memasuki surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahumma bijamalika wa jalalika ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.